Yang kali ini itu bener-bener bejat sebejat-bejatnya ya men ya. Sebagai manusia ini tuh kayak bener-bener bukan manusia gitu. Kalau kita pikir-pikir lagi ya men ya, ini bukan perbuatan manusia men, asli. Yakin dah gue. Yang lebih parahnya lagi ini terjadi di mana tempat yang seharusnya nggak terjadi gitu, yaitu pesantren ya men ya. Yang notabene-nya ya tempat yang agamis gitu kan, yang tempat yang bener-bener untuk belajar agama. Kok malah terjadi hal yang dilarang dalam agama gitu. Ini gue bener-bener miris banget ya cuy ya. Dan parahnya lagi ini terjadi di deket kota gue sekarang gitu, di Bandung ya men ya. Ini gue juga kaget banget ngeliatnya gitu. Dan masalahnya lagi adalah korbannya bukan 1-2 orang, belasan men. Dan kalau nggak salah gue sampai 12 orang gitu, dan ada 9 orang yang udah hamil. Bukan hamil sih, melahirkan. Mampus lu. Ini bukan hamil lagi tapi udah melahirkan. Sisanya 2 orang lagi tuh lagi hamil katanya ketika si pelakunya lagi ditangkap men. Parah banget. Ya Allah. Yo, halo man, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya. Oh sudah kali ini kita bakalan coba untuk bikin video kali ini ya men ya. Gue bakalan coba untuk bahas berita kali ini. Ini sebenarnya beritanya udah sekitar 2 hari yang lalu, cuman gue belum sempet bahas karena emang lagi banyak kerjaan aja gitu kan, tugas kuliah gitu kan, segala macem. Pokoknya belum sempet gue bikin videonya. Nah kali ini gue baru sempet gitu kan, dan gue tuh bener-bener di video kali ini mungkin emosi, sedih ya, karena gue ngelihatnya itu bener-bener kayak ya Allah, kecewa juga sih ya. Masa ini seorang pelajar gitu kan, bukan pelajar, salah maksud gue, seorang guru di pesantren gitu, guru atau ya yang ngurus pesantren lah gitu kan, ngelakuin hal sebejat ini kepada murid-muridnya men. Dan embel-embel pakai yang namanya agama. Jadi kayak nanti lu bakal lihat sendiri, kita bakal lihat dulu kronologi bagaimana. Dan gue peringatkan sekali lagi ya men ya, ini bener-bener berita yang bikin gue sedih banget. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti di tengah-tengah gue agak emosi sedikit, karena emang gue kecewa banget dan gue kesel banget men ya. Oke, langsung aja kita ke beritanya men, let's go. Oke men, kita udah berada di beritanya. Nah sekarang kita bakal lihat dulu nih ya, pemilik pesantren di Bandung berkosa 12 santriwatinya. Ya Allah. Nah men, jadi di sini nama dia itu adalah Heri Wirawan ya men ya, yang merupakan guru atau pengasuh sekaligus pemilik pesantren di Cibiru, Kota Bandung. Dekatnya sama gue nih, yakin dah gue nih sekitar mungkin 15 menitan mungkin nyampe kali ya, mungkin. Gue juga nggak paham sih karena gue belum paham buat Bandung gitu kan. Nah 12 santriwatinya yang berusia di bawah umur men. Ini bukan yang dianuin nama dia itu bukan orang-orang yang udah di atas umur gitu, bukan yang 18 ke atas atau 20-an, tapi di bawah umur. Berarti ini sekitar di bawah 18-an men, 16, 17, 14, 15 gitu ya Allah. Salah satu korbannya bahkan dipaksa untuk melayani nafsu bejatnya meski sedang gila nih orang asli. Lagi hate loh nih masalahnya men. Bahkan 9 korbannya sudah melahirkan. Korban yang masih berusia belasan tahun itu diperkuliahi ke kamar pelaku di rumah Yayasan Pesantren Tafiz Madani. Di rumah tersebut merupakan tempat tinggal para santriwati. Heri juga tinggal di sana. Oke. Heri korbannya berulang kali dari rentang waktu 2018 hingga 2019. Ini bukan setahun doang men, berarti ya udah dari 2018 hingga 2019 men. Dan baru ketahuan di 2021. Wah, udah 4 tahun nih ya, hampir 5 tahun nih. Iya kan, 18, 19, 20, 21 nambah 22, 5 tahun nih men, ya Allah. Dia merayu korbannya dengan mengatakan istrinya tidak bisa lagi melayaninya. Tuh kan, gini nih, gue bilang juga apa, yang gini nih. Sehingga dia meminta korban untuk menggantikan istrinya. Nggak bisa gitu dong. Kalau lu paham agama ya nikah lagi dong ya. Enggak nih, gue bukan ingin mengatakan bahwa saya nikah lagi itu wajar. Cuman maksud gue, seandainya istri lu udah nggak bisa nih ya, bukan berarti lu bisa make orang sembarangan. Kalau kayak gitu sama aja kayak binatang ya. Mohon maaf nih, kesel nih gue. Sama aja lu tuh nggak ada bedanya sama binatang. Binatang juga nggak mikir nikah-nikahan, langsung pakai aja. Itu namanya binatang men ya. Mohon maaf sebelumnya nih, kesel gue liatnya. Korban yang ketakutan, histeris dan menangis, namun Heri tetap melanjutkan aksinya. Berarti ini pemaksaan, udah fix men, gitu ya. Heri didakwa pasal 81 ayat 1 ayat 3 gitu ya, pokoknya tentang perlindungan anak gitu. Tapi di sini gue pengen baca lagi beritanya karena di sini banyak info-info yang kita bakal dapetin ya men. Yang pertama ini, anak dijanjikan jadi polwan dan pengurus pesantren. Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut hukum, Heri nyaris setiap hari para santri. Hal tersebut membuat sejumlah santri hamil gitu kan. Bahkan ada korban yang mengadu kepada Heri bahwa dirinya hamil, namun guru pesantren itu malah melontarkan janji-janji manisnya kepada korban. Nih kalimat dari si Herinya men, biarkan dia lahir ke dunia, bapak bakal
biayai sampai kuliah, sampai dia mengerti, kita berjuang bersama-sama. Ya Allah. Jadi kayak misalnya ada santriwatinya yang lapor gitu kan, Pak ini saya sampai hamil nih Pak gitu. Nah si bapaknya ini langsung bilang gitu, gak apa-apa lahirin aja ke dunia, nanti bapak bakal biayai dia sampai kuliah. Itu maksud gue, lu udah ngelakuin kesalahan sosokan bertanggung jawab. Ya kali cowok kayak gini bertanggung jawab men. Enggak, mohon maaf nih ya, Harry juga melancarkan aksi tipu daya lainnya. Kepada para korban ia menjanjikan anak yang dilahirkan akan dibiayai dari kuliah sampai bekerja. Lu duit dari mana? Gue usah so iye dah lu ha. Kesel gue lama-lama anjing. Sosokan bisa ngasih tanggung jawab gitu. Lu aja sama istri lu nggak tanggung jawab. Itu kalau emang lu udah nggak bisa pakai ya, cerai atau apa gitu, bilang gitu. Tanggung jawab lu sama istri lu, bilang. Jangan cuman diem-diem doang ngelakuin itu ke orang lain. Itu lu gak ada tanggung jawabnya. Sementara itu kepada para santriwati korbannya, Harry kerap mencekoki dengan pemahaman bahwa guru harus ditaati. Ini dia nih. Dia bawa-bawa embel-embel agama. Ini yang parahnya. Ini masalahnya adalah di sini agama jadi sasaran, men. Takutnya nih banyak orang-orang yang kayak jadi nggak terlalu menghormati agama karena kayak gini. Banyak oknum-oknum kayak gini yang ngelakuin aksi-aksi bejatnya tapi bawa-bawa agama. Nih contohnya nih. Nih dia bilang kayak gini, men. Guru itu Salwa Zahra Atsilah, harus taat kepada guru. Iya, emang bener harus taat kepada guru. Tapi bukan berarti taat kepada guru itu lu ngelakuin apapun yang diminta sama guru lu. Enggak sampai ngelakuin hal itu ya. Oke, taat kepada guru. Ya, lu taatlah kepada guru tuh ibarat kata kayak lu belajar yang bener, lu menghormati guru lu ya, dalam hal yang positif, bukan yang negatif. Mohon maaf nih sebelumnya. Jadi ini dia bawa-bawa agama seakan-akan itu diperbolehkan dalam agama. Ini yang jadi permasalahan sekarang, men ya. Dan yang kedua, katanya juga dia bukan pimpinan pondok pesantren. Karena yang gue tahu dia tuh suka mengaku kalau misalnya dia itu pimpinan pondok pesantren itu, men, katanya ya. Tapi ternyata berdasarkan keterangan yang ia terima, yayasan yang dikelola pelaku memiliki sekitar 30 santri. Menurut pengetahuan saya, dia itu sebagai pokja tapi suka mengaku pimpinan. Nah, jadi dia itu bukan pimpinan tapi sebagai pokja gitu. Gue juga gak paham pokja itu apa ya. Yang jelas oknum tersebut sampai penunggu sekaligus pengelola rumah tahfiz. Oke. Ya, dia berarti emang tinggal di situ dan emang dia mengelola, tapi bukan dia pemimpinnya ya, bukan dia yang pimpinan pondok pesantrennya gitu. Dan di pondok pesantren itu ada 30 santri lebih kurang ya, men ya. Menurut Aceng, pelaku sering mengaku sebagai pimpinan forum untuk memudahkan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, jadi dia sampai kayak mengaku sebagai pimpinan pondok pesantren gitu karena biar dia gampang nih buat berkomunikasi kemana aja gitu kan. Nah, ini yang bikin gue kesel adalah orang-orang kayak gini yang pertama memalu-maluin ini ya, men ya, pesantren ya. Itu pesantren hancur martabat pesantren, men. Gue takutnya kedepannya orang-orang tuh jadi kayak gak percaya lagi dengan pesantren. Nih gue sedihnya di situ juga, selain gue sedih dengan korbannya ya. Karena gue pribadi tuh bukan gue sempat masuk pesantren, cuman gue sempat ikut pengajian gitu kan. Dan di pengajian itu nggak ada yang kayak gini-gini banget gitu. Ini salah satunya aja. Ini salah satu dari ribuan yang maksud gue kayak nggak semua gitu. Jadi salah satunya doang kayak gini nih. Sisanya nggak ada. Gue yakin nggak ada. Jarang banget ya, men. Cuman yang di sini adalah bikin orang-orang, statement orang-orang teh jadi kayak wah pesantren ternyata kayak gini ya. Ternyata pesantren tuh kayak gini. Jadi rusak citra pesantren, martabat pesantren tuh jadi rusak. Dan korban-korban yang di bawah umur ini gimana? Ih ya Allah ya Rabbi, kesel banget gue. Jadi pesantren tersebut diduga baru sebatas rumah hafalan. Jadi izin operasional pesantren itu nggak ada, men. Dia cuman kayak hafalan-hafalan doang. Tapi dia menginduk ke pesantren atau yayasan. Oke, jadi pesantrennya itu kayak menginduk kepada yayasan lain lah gitu kan. Menurut dia berdasarkan hasil pantauan ke lapangan, tempat itu cenderung ke rumah pengkajian. Aktivitasnya lebih pada hafalan, bukan kitab kuning atau kajian lainnya seperti pesantren pada umumnya. Jadi cuman hafalan doang ya, men ya, bukan kayak pesantren pada umumnya gitu. Lebih lanjut, dia mengaku sangat prihatin atas peristiwa yang mencoreng citra pesantren. Nah itu dia. Saya prihatin dengan kejadian ini dari oknum dari guru-guru pesantren. Memang ada oknum di luar pengetahuan kita. Oleh karenanya dia mengimbau agar yayasan atau pesantren dalam merekrut guru lebih selektif ya. Jadi jangan kayak sembarangan juga merekrut guru atau pengajar untuk pesantren, karena bisa jadi nih ya, guru yang mendaftar ke pesantren teh kayak dia tuh seneng karena ya ini dia bisa ngelakuin hal bejatnya dengan embel-embel agama. Mohon maaf sekali lagi gue bilang ya, karena santri-santri itu atau santriwati santri itu kan itu bener-bener mentaati agama gitu kan. Jadi mereka teh ya bisa jadi kadang-kadang tertipu ya, karena mereka harus menghormati gurunya. Gue tahu banget karena emang banyak juga teman-teman gue orang pesantren gitu kan. Jadi mereka emang harus mentaati gurunya biar apa ya, biar berkah ilmu-ilmunya. Tapi permasalahannya guru-guru kayak ini ya,
yang memanfaatkan kepercayaan murid-muridnya. Itu dia permasalahannya, men. Dan di sini ya, men, ya, gue baru tahu ternyata hukuman yang bisa terancam untuk si Harry tadi adalah kebiri, men. Pimpinan pesantren di Bandung yang perkosa 12 santri terancam hukuman kebiri, katanya, men, ya. Jadi dia terancam untuk dihukum kebiri. Amin ya Allah, amin banget, semoga aja ya, men, ya. Nah, jadi di sini KPAI itu mengatakan bahwasannya berharap HW ini dijatuhi hukuman maksimal, yaitu yang paling maksimal lah gitu, yaitu kebiri gitu ya, men, ya. Dan yang gue denger juga ya, katanya sampai ada nih santriwatinya yang udah hamil sekali terus masih dilakuin lagi dan hamil lagi di 2 kali. Lu bayangin, ini udah dilakuin, udah hamil, udah melahirkan, terus dihajar lagi. Ini santriwati yang niatnya ke situ nyari agama, nyari ilmu agama, jadi rusak. Gimana perasaan orang tuanya? Nih mohon maaf ya, kita udah selesai bahas beritanya, cuman gue di sini pengen ngobrol aja sama kalian. Maksud gue sebagai orang tuanya yang awalnya kayak percaya nih sama pesantren ini gitu kan, ya udah dititipin anaknya ke situ biar belajar agama, tapi malah dilakuin kayak gini. Itu nggak ada akhlak banget ya, men, ya. Kepercayaan orang tua kepada seorang guru malah disia-siakan kayak gini. Masalahnya bukan hal sepele, bukan sekali 2 kali, men. Dari 2018 hingga 2019 itu udah setahun 2 tahun, bukan sekali 2 kali, sampai melahirkan 2 kali, men. Lu bayangin aja sebejat apa tuh guru, sebejat apa tuh bajingan, men. Asli gue kesel banget, men, ya. Gue baca beritanya sakit hati banget, men, asli. Dan di sini gue berharap banget semoga kedepannya kayak gini-gini tuh nggak ada lagi. Ini merusak citra pesantren banget, men, asli. Ntar banyak orang kayak nggak percaya dengan pesantren lagi karena hal-hal kayak gini. Yang padahal sebenarnya pesantren yang sebenarnya pesantren nggak bakal ada yang gini-gini. Karena gue juga paham, gue juga pernah ikut pengajian dan gue juga tahu teman-teman gue para pesantren semua gitu kan. Jadi gue tahu gitu pesantren nggak kayak gini. Emang bener-bener dididik untuk agama, gak kayak gini, men, aslinya teh gitu. Jadi ini emang kebetulan aja ada yang kayak gini gitu. Jadi gue berdoa banget semoga kedepannya kayak gini-gini gak bakal ada lagi. Dan gue berdoa banget semoga si HW tadi atau si Harry tadi dijatuhi hukuman semaksimal mungkin. Kalau bisa mah orang tuh, ya Allah kesel banget gue. Gak usah kebiri-kebiri lagi, udah kesel gue. Jadi intinya semoga aja dapat hukuman yang setimpal kepada 12 korbannya gitu, yang bahkan sudah melahirkan 9 orang. Gila, lu berapa anak yang dilahirkan sama dia. Yaudah guys ya, mungkin sekitar video gue, dan gue berharap nih berita bisa tersebar luas dan bisa pada tahu. Semoga ada tindakan yang benar-benar setimpal untuk perlakuan dari si Harry tadi. Jangan sampai dibebaskan atau dijatuhi hukuman yang ringan-ringan doang ya. Kalau bisa yang berat banget gitu, biar dia juga ngerasain gitu kejahatan yang udah dia lakuin gitu. Bukan manusia, ini binatang anjing asli. Yaudah guys ya, mungkin sekitar video gue. Jangan lupa dibantu share video kali ini, jangan lupa dibantu like juga, dan juga jangan lupa dibantu komen. Menurut kalian bagaimana berita-berita kali ini? Apakah kalian masih ada kepercayaan buat pesantren? Gue berharap masih ada ya, karena gak semua pesantren kayak gini. Mohon maaf banget ya, karena gue itu bener-bener menjunjung tinggi juga pesantren. Gue bener-bener menghormati pesantren. Cuman gue kaget banget dan gue kecewa banget dengan berita kali ini, men. Coba kalian komen di bawah menurut kalian bagaimana, opini kalian bagaimana, coy. Oke. Udah guys, sekian video gue. Jangan lupa di like dan subscribe juga. Bye bye.